Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai Theoretical Framework and Hypothesis Development. Sebelum masuk ke materi pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Alexa Nora Soraya dengan NPM akhir 164. Kemudian ada Melina Amelia Ardi dengan NPM akhir 171. Lalu ada Melati Cahyaning dengan NPM akhir 185 dan ada Faiza Madia Fidin dengan NPM akhir 193. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama dari bab 5 yaitu mengenai kebutuhan kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis itu adalah fondasi dari hipotesis deduktif penelitian karena merupakan dasar dari hipotesis yang akan Anda kembangkan. Nah, kerangka teoritis itu mewakili keyakinan Anda pada bagaimana fenomena tertentu atau variabel atau konsep itu saling berhubungan atau yang disebut sebuah model. Dan penjelasannya mengapa kita meyakini bahwa variabel-variabel ini itu saling terkait atau yang disebut sebuah teori. Nah, proses membangun kerangka teoritis itu meliputi 3. Yang pertama ada memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model kita. Yang kedua, ada mengembangkan model konseptual yang menyediakan representasi deskriptif teori kita. Lalu yang ketiga, ada menyusun teori yang memberikan penjelasan tentang hubungan antara variabel dalam model yang kita kembangkan. Nah, selanjutnya, karena kerangka teoritis itu melibatkan identifikasi jaringan hubungan antara variabel-variabel yang dianggap penting untuk mempelajari situasi masalah apapun, saya akan menjelaskan mengenai variabel. Jadi, pengertian dari variabel itu sendiri adalah variabel adalah segala sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, nilai-nilai tersebut itu dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Ada 4 jenis variabel utama, yaitu ada variabel dependen atau variabel dependen, juga dikenal sebagai variabel kriteria. Kemudian yang kedua ada variabel independen, yang juga dikenal sebagai variabel prediktor, dan yang ketiga ada variabel moderasi, yang keempat ada variabel mediasi, di mana masing-masing variabel ini itu dapat bersifat diskrit. Diskrit itu maksudnya misalnya laki-laki atau perempuan atau kontinu, misalnya itu usia atau individu. Nah, saya akan menjelaskan mengenai 2 variabel pertama yaitu variabel dependen dan variabel independen. Dan 2 variabel lainnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Jadi untuk variabel dependen ini merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti, di mana tujuan dari penelitian itu adalah memahami dan mendeskripsikan variabel dependen, menjelaskan variabilitasnya atau memprediksi variabel dependen merupakan variabel utama yang layak diteliti sebagai faktor yang valid. Nah, melalui analisis variabel dependen, yaitu menemukan variabel apa saja yang mempengaruhinya, jawaban atau solusi atas permasalahan itu dapat ditemukan. Bisa terdapat lebih dari 1 variabel dependen dalam sebuah studi. Lalu selanjutnya ada variabel independen. Nah, secara umum diduga bahwa variabel independen ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun secara negatif, di mana variabel dependen itu dijelaskan oleh variabel independen. Nah, untuk membuktikan bahwa perubahan variabel independen penyebab dari perubahan variabel dependen, salah satu kondisi berikut ini itu harus dipenuhi, di mana kondisi pertama, variabel bebas dan variabel terikat itu harus bervariasi, atau dengan kata lain, perubahan pada variabel terikat itu harus dikaitkan dengan perubahan pada variabel bebas. Lalu yang kedua ada variabel independen, faktor kausal yang diduga itu harus mendahului variabel dependen, atau dengan kata lain, harus ada urutan waktu di mana keduanya itu terjadi, sebab harus terjadi sebelum akibat. Lalu kondisi ketiga, itu tidak ada faktor lain yang mungkin menjadi penyebab perubahan dari variabel dependen. Nah, oleh karena itu, penelitian itu harus kontrol untuk dampak variabel lainnya. Lalu, kondisi yang keempat, diperlukan penjelasan yang logis suatu teori
dan harus menjelaskan mengapa variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya ada variabel moderasi. Variabel moderasi adalah salah satu yang memiliki kekuatan kontingen pengaruh pada hubungan variabel independen, variabel dependen. Artinya, keberadaan variabel ketiga, yaitu variabel moderasi, mengubah hubungan awal antara variabel independen dan dependen. Lalu, perbedaan antara variabel independen dan variabel moderasi. Jadi terkadang kebingungan mungkin muncul mengenai kapan suatu variabel harus diperlakukan sebagai variabel independen dan kapan menjadi variabel moderator atau moderasi. Misalnya ada dua situasi seperti berikut. Jadi yang pertama ada sebuah studi itu melakukan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan dalam suatu organisasi dan semakin besar kebutuhan pertumbuhan karyawan, yaitu jika kebutuhan untuk berkembang dan tumbuh dalam pekerjaan yang kuat, semakin besar pula kemauan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Lalu situasi yang kedua, yaitu penelitian lain menunjukkan bahwa kemauan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu adalah bukan dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi kepada semua orang-orang tanpa perbedaan. Hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang tampaknya memiliki keinginan untuk belajar melakukan hal-hal baru melalui pelatihan khusus. Dalam dua situasi di atas, kita memiliki tiga variabel yang sama. Dalam kasus pertama, program pelatihan dan kekuatan kebutuhan pertumbuhan merupakan variabel independen yang mempengaruhi kemauan belajar karyawan. Sedangkan yang terakhir menjadi variabel dependen. Namun dalam kasus yang kedua, kualitas program pelatihan merupakan variabel independen dan meskipun variabel dependennya tetap sama, kekuatan kebutuhan pertumbuhan menjadi variabel moderasi. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang menunjukkan kemauan dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar untuk belajar melakukan hal-hal baru ketika kualitas program pelatihan ditingkatkan. Dengan demikian, hubungan antara variabel independen dan dependen kini bergantung pada keberadaan moderator itu. Selanjutnya ada variabel mediasi atau variabel intervening. Adalah salah satu yang muncul antara waktu variabel independen mulai beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan waktu dampaknya terasa. Dengan demikian, terdapat kualitas temporal atau dimensi waktu pada variabel mediasi. Dengan kata lain, melibatkan variabel mediasi membantu Anda memodelkan proses variabel mediasi muncul sebagai fungsi dari variabel independen yang beroperasi dalam situasi apapun, dan membantu mengonseptualisasikan serta menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu, jadi variabel independen itu membantu untuk menjelaskan varian dalam variabel dependen. Variabel mediasi permukaan pada waktu sebagai fungsi dari variabel independen yang juga membantu kita untuk mengonseptualisasikan hubungan antara variabel independen dan dependen. Dan variabel moderasi memiliki efek kontingensi pada hubungan antara dua variabel itu. Dengan kata lain, meskipun variabel independen menjelaskan varian dalam variabel dependen, variabel mediasi tidak menambah varian yang telah dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan variabel moderasi memiliki efek interaksi dengan variabel independen dalam menjelaskan varian tersebut. Artinya, jika variabel moderasi tidak ada, hubungan teoritis antara dua variabel lain yang dipertimbangkan tidak akan berlaku. Kepemilikan suatu variabel sebagai variabel independen, variabel dependen, variabel mediasi, atau variabel moderasi harus ditentukan dengan membaca dinamika yang terjadi dalam situasi tertentu secara cermat. Misalnya, variabel seperti motivasi kerja dapat menjadi variabel dependen, variabel independen, variabel mediasi, atau variabel moderasi tergantung pada model teoritis yang diajukan. Nah, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan tentang theoretical framework atau kerangka teoretis. Nah, kerangka teoretis adalah fondasi dari sebuah penelitian deduktif. Fondasi ini berupa jaringan hubungan antar variabel yang disusun secara logis, terstruktur, dan dijelaskan secara rinci. Variabel-variabel tersebut biasanya kita temukan melalui berbagai cara.
Misalnya dari wawancara, observasi di lapangan, kajian literatur yang sudah ada, bahkan juga dari intuisi atau pengalaman seorang peneliti. Nah, kenapa kerangka ini begitu penting? Karena sebelum kita bisa memberikan solusi pada sebuah masalah penelitian, kita harus betul-betul tahu dulu apa masalahnya. Lalu, variabel mana saja yang berkontribusi terhadap masalah itu. Nah, baru setelah itu, kita bisa menyusun bagaimana hubungan antar variabel tersebut, apakah saling mempengaruhi, apakah hubungannya positif atau negatif, kuat atau lemah. Nah, dari situlah kita bisa merumuskan hipotesis yang nantinya bisa diuji. Nah, di tahap ini, literatur review atau kajian literatur menjadi kunci. Melalui literatur, kita bisa tahu variabel apa saja yang sudah pernah diteliti, hasil-hasil sebelumnya, dan celah penelitian yang mungkin bisa kita isi. Jadi, kerangka teoretis itu berfungsi sebagai jembatan. Ia menghubungkan masalah yang kita teliti dengan teori-teori yang sudah ada, lalu membantu kita membentuk hipotesis yang bisa diuji secara ilmiah. Nah, tanpa kerangka teoretis yang kuat, penelitian jadi seperti kehilangan arah. Sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu tentang komponen dari sebuah kerangka teoretis. Jadi sebuah kerangka teoretis yang baik seharusnya memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, variabel-variabel yang relevan dengan penelitian harus didefinisikan dengan jelas. Misalnya, kalau kita meneliti tentang customer satisfaction, kita perlu menjelaskan definisi kepuasan pelanggan yang kita pakai, karena di literatur ada banyak definisi yang berbeda. Nah, komponen kedua adalah model konseptual. Model ini menggambarkan bagaimana variabel-variabel tadi berhubungan satu sama lain. Bisa saja berupa diagram panah yang menunjukkan arah pengaruh, atau bisa juga berupa uraian narasi. Nah, dengan model ini, pembaca bisa langsung melihat gambaran besar bagaimana penelitian kita disusun. Komponen ketiga adalah penjelasan mengapa kita memperkirakan hubungan-hubungan tersebut ada. Di sini, teori berperan penting. Misalnya, teori motivasi bisa menjelaskan kenapa peningkatan gaji berhubungan dengan kepuasan kerja, atau teori perilaku konsumen menjelaskan kenapa kualitas layanan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, selain 3 hal tadi, ada juga variabel yang harus diperhatikan lebih detail, yaitu variabel independen, dependent, moderating, dan mediating. Nah, variabel moderating menjelaskan kapan atau dalam kondisi apa hubungan itu menjadi kuat atau lemah. Sedangkan variabel mediating menjelaskan mekanisme bagaimana variabel independen bisa mempengaruhi variabel dependen. Intinya, sebuah kerangka teoretis yang baik bukan berarti harus rumit, tetapi harus jelas, runtut, dan bisa menjelaskan masalah penelitian secara teoritis maupun praktis. Inilah dasar yang akan membawa kita ke pengujian hipotesis. Nah, selanjutnya di slide ini kita akan membahas tentang pengembangan hipotesis. Nah, hipotesis pada dasarnya adalah pernyataan sementara yang masih harus diuji. Ia merupakan prediksi tentang apa yang kita harapkan untuk ditemukan dalam data empiris. Hipotesis ini lahir dari kerangka teoretis dan model konseptual yang sudah kita bangun di tahap sebelumnya. Jadi ada 2 format umum dalam menyatakan hipotesis. Yang pertama adalah format if-then statement. Contohnya, jika wanita muda lebih sering melihat iklan dengan model kurus, maka mereka akan lebih mungkin merasa tidak puas dengan berat badannya. Kemudian format kedua adalah proportional statement. Misalnya, wanita muda akan lebih mungkin merasa tidak puas dengan berat badannya ketika mereka lebih sering melihat iklan dengan model kurus. Nah, selain itu, ada 2 jenis hipotesis. Yang pertama, directional hypothesis atau hipotesis yang menunjukkan arah hubungan. Jadi misalnya, semakin besar stres dalam pekerjaan, semakin rendah tingkat kepuasan kerja karyawan. Nah, di sini kita jelas tahu arah hubungannya yaitu negatif. Kemudian yang kedua ada non-directional hypothesis. Jadi hipotesis ini hanya menyatakan bahwa ada hubungan atau ada perbedaan tetapi tidak menyebutkan arahnya. Jadi misalnya ada perbedaan nilai etika kerja antara karyawan Amerika dan juga Asia. Kita tahu ada perbedaan tetapi tidak menyebutkan siapa yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, mengapa pengembangan hipotesis ini penting? Nah, karena hipotesis menjadi jembatan terakhir sebelum kita masuk ke tahap pengujian. Nah, melalui analisis statistik atau analisis kualitatif, kita bisa menguji apakah dugaan hubungan antar variabel tersebut benar adanya. Jadi, jika hipotesis kita terbukti, maka teori yang kita pakai bisa dikatakan valid dalam konteks penelitian kita. Tapi kalau tidak terbukti, bukan berarti gagal, justru itu bisa menjadi temuan penting untuk mengembangkan teori lebih lanjut.
Nah, dengan begitu, pengembangan hipotesis menjadi langkah penting untuk memastikan penelitian kita benar-benar memberikan kontribusi baik bagi dunia akademik maupun praktik nyata di lapangan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Metode hipotesis deduktif itu mengharuskan hipotesis bisa difalsifikasi atau hipotesis ditulis sedemikian rupa sehingga peneliti lain itu bisa membuktikan kesalahan dari hipotesis tersebut. Nah, karena alasan ini hipotesis itu sering disertai dengan hipotesis nol, sehingga artinya hipotesis yang dibuat untuk ditolak untuk mendukung hipotesis alternatif yang diberi label itu H. Ketika digunakan, hipotesis nol itu dianggap benar sampai adanya bukti statistik dalam bentuk uji hipotesis itu menunjukkan sebaliknya. Jadi dalam istilah yang lebih umum, hipotesis nol itu dapat menyatakan bahwa korelasi antara dua variabel itu sama dengan nol, atau bahwa perbedaan rata-rata dua kelompok dalam populasi itu sama dengan nol. Biasanya pernyataan nol itu dinyatakan dalam bentuk tidak adanya hubungan antara dua variabel atau tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Nah, hipotesis alternatif itu yang merupakan kebalikan dari hipotesis nol. Artinya pernyataan yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau menunjukkan adanya perbedaan antar kelompok. Untuk contohnya mengenai hipotesis perbedaan kelompok, contohnya wanita lebih termotivasi dibandingkan pria. Nah, hipotesis nolnya itu adalah hipotesis nol adalah rata-rata pria sama dengan wanita, atau hipotesis nol rata-rata pria dikurangi rata-rata wanita sama dengan nol, dimana di logo label H0 itu artinya hipotesis nol. Kemudian yang selanjutnya itu adalah motivasi rata-rata pria dan motivasi rata-rata wanita. Lalu untuk hipotesis alternatifnya akan menjadi sebagai berikut. Hipotesis alternatif rata-rata pria kurang dari rata-rata wanita, atau sama dengan juga hipotesis alternatif rata-rata wanita itu lebih besar daripada rata-rata pria, dimana untuk labelnya itu adalah mengenai rata-rata motivasi pria dan wanita. Selanjutnya mengenai implikasi manajerial, pengetahuan tentang bagaimana dan untuk apa tujuan kerangka teoritis dikembangkan dan hipotesis dihasilkan memungkinkan manajer untuk menjadi penilai yang cerdas atas laporan penelitian yang diajukan oleh konsultan. Di titik ini jelas bahwa setelah masalah didefinisikan, pemahaman yang baik tentang konsep variabel independen maupun variabel dependen itu memperluas pemahaman manajer tentang bagaimana berbagai faktor variabel independen dan variabel dependen itu berinteraksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.